Dan guys, pemandangannya dari pos 4. Gila ya. Di sini nih posisinya matahari terbenam guys. Jadi nah itu harap maklum kalau enggak kena sinar matahari pagi. Ini pemandangan di ini toilet yang ada di pos 4. Dan ini pemandangan yang ada di sebelah toilet cuy. Keren. Nah, ini jalannya. Saya itu jalur yang di bawah sana tuh tambak, jalur tambak. Ini jam 6 kurang 10. Kita baru mau summit. Ini bisa buat tenda nih kalau nekat. Keren. Itu tambak. Jalur tambak itu loh, apa namanya? Sunset camp ya. Sunset campnya jalur tambak. Masih agak gelap. Lautan awan. Wow. Beberapa hidrologis sudah mulai berbunga. Mau jalannya turun guys. Wah, pemandangannya keren sekali. Nah, ini pertemuan jalur Cemoro Kandang dengan jalur tambak ya guys. Cemoro Kandang dengan jalur tambak ke sana. Itu ke puncak, kita ke sana. Akhirnya kena matahari pagi guys. Biasa muncak yang turun dulu. Ini guys, bagus banget ini. Ada kitanya, tapi dilarang ya. Karena curam pasti ya. Curam banget emang. Jalur kalau mau ke puncak yang langsung tanpa melewati pos 5, tapi tidak disarankan sebetulnya karena jalurnya terlalu curam. Itulah kira-kira matahari pagi. Lumayan jadi agak hangat. Ini adalah arbe liar.
Nanti kalau ketemu banyak, kita bikin panen-panen ardeniar. Edelweiss. Aduh gila. Ada nih. Baru dikit. Tuh. Nah tuh. Ini. Semua ini pohon Edelweiss guys. Nih ya, semua ini pohon Edelweiss. Tuh. Dia memberikan oksigen buat kita, jadi kita nggak seloyo tadi. Sudah mulai ada kuncup-kuncup sih. Sebulan lagi, 2 bulan lagi, mungkin sudah banyak ya Edelweiss yang bermekaran. Baru kayak gini nih, bakal bunganya nih. Ini bakal bunga Edelweissnya. Tuh, tuh kan. Nih mulai pada nongol nih Edelweissnya. Tuh jalur cetol. Nah, kita sampai di pos 5 nih ya. Oh iya. Bisa ngecamp sembunyi di sini. Di pos 5. Ingat, dilarang berburu satwa lainnya dan membuat perapian di kawasan hutan. Nah, ini jalur menuju puncak. Dari arah Tambak dan Cemoro Kandang. Mau ngomong Cemoro Kandang susah. Nih, pos 5. Kikir Boyo. Oke, sana ke arah warung, sedang ke sana ke arah puncak. Itu puncak Lawu. Itu yang dari Candi Cetol. Kita mau ngecek dulu apakah ada warung yang buka. Hai. Hai sayang. Siapa yang namanya lupa aku. Manis. Kucingnya Mbok Im nih. Hai. Ndut. Oh, lucunya. Lucunya. Dari mana sayang? Dari mana sayang? Buat teman-teman yang mau Dari mana? nyobain menu resto dari puncak gunung, nih bisa dipesan melalui GoFood. Ya, ambil GoFood di sini. Ini Puncak gunung Lawu. ini lagi mau ngambil orderan, ternyata resto tutup, lupa gak matiin itu aplikasi. Jauh-jauh Bogian, tolong aplikasinya dimatiin dulu. sampai puncak ini. Itu ditemanin kucing ini. Si Empus. Nah, itu sampai lihat ke dalam. Resto banyak yang tutup. Resto, warung banyak yang tutup. Kenapa jadi resto? Nah, ini sampai ke warung legendaris di puncak. Satu-satunya warung yang buka, guys. Warung Mbok Im. Halo, ini temennya satu lagi. Si Temon sedang asik. Temon. Wah, cerah sekali. Ada juga di sini. Hai, Push. 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 Nih,
Satu-satunya warung yang buka di bulan puasa ini. Nanti nanya-nanya kalau lebaran libur enggak. Itu puncaknya di situ, Puncak Lawu. Satu-satunya bangunan yang kita belum pernah ke situ ya, Pak. Itu kan itu apa namanya? Sembilan derajat. Daan. Bukan ah. 9 derajat itu. Oh. Nah, itu pemandangannya keren. Ini sama-sama orang Salatiga nih, guys. Cuman naiknya dari Cemoro Sewu. Itu dari Cemoro Kandang. Lagi terus arep ning endi? Saya Heeh. beli anu teh. Oh. Kan dari puncak. Oh iya. Pada tutup kabeh sing buka cuma Mbok Yem tok. Anu yang sudah gereja juga buka. Oh, buka. Tapi tadi pagi. Untuk sahur. Iya Pak To. Mbah To. Mbah To. Oke, jam 8 kurang 5 kita dari Hargo Dalem habis ketemu sama teman sama Mbok Yem ya, sama si Empus yang ganteng ini, Empus yang ganteng. Kita lanjut Enggak ya Mas? pulang daripada kemalaman. Oke. Hai Bos. Miau. Bos. Ih, gemoy sekali. Bunga ini yang bunga daisy. Lanjut. Keren sekali. Pasar setan ya. Keren. Keren. Jam 8:08 kita sampai lagi di pos 5 Gegerboyo. Tapi karena mengingat situasi dan kondisi, kayaknya kita nggak ke puncak guys untuk kali ini. Mungkin next bulan depan kita akan explore lebih banyak lagi di Lawu karena waktunya lebih panjang. Ini kita tidak bisa berlama-lama karena di jalur Cemoro Kandang sudah 2 harian ini sekitar jam 2 turun hujan. Kita nggak mau ambil resiko kehujanan lagi dengan sepatu basah guyup. Karena yang hujan di atas doang, di bawah enggak. Kemarin dibilangin dari base camp 3 hari berturut-turut nggak hujan ya. Gitu. Seperti biasa, kami mendaki untuk kenyamanan. Nggak ngoyo guys. Sampai di ujung, nanti baru turun.
Kita tadi dari situ. Puncak di sana. Ini Geger Buaya. Ini. Nah, ini kita sudah sampai lagi. Ini jam 8.44. Kita sudah sampai di pertigaan antara jalur Cemoro Kandang dengan jalur Tambak. Buat teman-teman yang pengen tahu jalur Tambak seperti apa, kita juga pernah naik lewat Tambak dan ada juga reviewnya. Nanti bisa dicek di channel kita. Itu jalurnya keren banget juga, pemandangannya cakep banget. Sampai bikin 5 episode ya untuk jalur Tambak kita, karena merasa sayang banget, karena bagus banget, sayang untuk dipotong, dibuang. Ini lihat, cakep banget guys. Oh, jalur Tambak tuh udah berkabut, dia lebih cepat berkabut. Yep, ini pohonnya keren banget nih. Ada satu pohon yang bagus, dua sih sebenarnya, 2 pohon yang bagus banget di jalur Tambak di sini. Ini jadi spot foto oke. Banget. Buat penggila konten status pengen dapat foto-foto ciamik, jalur Tambak jagonya, bagus. Sabananya juga nggak kalah sama Candi Ceto ya Pak. Sabananya luas, dan sabananya tuh bener-bener bawahnya tuh langsung tebing gitu guys. Jadi pemandangan itu langsung turun ke bawah, ke alam bawah. Jadi kota di bawah tuh kelihatan. Tapi kalau via Tambak adanya untuk sunset, bukan sunrise ya, sunset. Nah, setelah dicari-cari akhirnya ketemu juga ini buah cantiki yang sudah matang. Penasaran sih, gara-gara masih Yego, masih yang aku belum pernah makan ini, mau coba. Kayak kersem, rasanya kayak kersem alias talok karena banyak bijinya, kecil-kecil. Oke, jadi nggak penasaran. Jalurnya bagus banget pemandangannya guys. Oh, ini ada Edelweiss yang sudah mulai muncul. Ini kalau pas musim bunganya mekar, jalur sini tuh juga lumayan bagus, banyak juga Edelweissnya. Walaupun masih kalah sama jalur Tambak. Jalur Tambak Singolangu, ini bukit gini nih, isinya pohon Edelweiss semua. Keren. Yang membuat lagu selalu dirindu. Menuju pos 4, ternyata sudah mulai awan nabrak guys. Jam 9. Tapi itu awan sih, awan yang di bawah. Karena tuh lihat dong, lautan awannya di situ. Jadi wajar kalau sampai sini jadinya seperti kabut. Itu di situ, itu sunset camp jalur Tambak. Nanti turun ke bawah sana.
Udah ketutup kabut. Keren banget. Kita masih harus ke sana, belakang sini. Jalur Cemoro Kandang itu banyak banget bonusnya. Jadi nanjak dikit, bonus datar, nanjak tipis-tipis, nanjak lagi, datar lagi gitu. Jadi buat kita dengkul koplak ini merasa dimanjakan. Terus jalurnya lebih cenderung banyak tanah ya. Kalau di sini kan memang di ketinggian 3100, jadi batu semua. Oke guys, kita sampai di pos 4. Selayang pandang dulu di sini, pos 4. Hihi, cakep guys. Pos 4. Sebenarnya tanpa harus ke puncak, dan di sini pemandangannya udah cakep banget. Kalau dari sini kita bisa lihat Gunung Tambak. Nanti kalau dari sana kita bisa lihat perbukitan Congkang. Lautan awan. Wow, keren sih. Pak Bet buka. Kirain Pak Bet tutup. Jam 10 kurang 10 sekarang. 9.52. Sudah ditabrak. Kabut guys. Mantul. Jam 10 lewat 11. Kita dari pos 4 warung Pak Bet. Turun. Ah, Pak Bet. Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Kita turun ke bawah. Semoga aman lancar. Ya turun ditemani kabut guys. Bisa lurus ke sana, tapi motong di sini bisa. Dan jalurnya masih kayak gini sih, masih berani buat motong. Karena muternya terlalu panjang. Semalam udah bertanya-tanya waktu sampai sini. Aduh, di mana pos 4? Ternyata nggak jauh dari sini. Jadi hati-hati, teliti buat para dengkul koplak. Hati-hati. Bagus banget jalanan turun. Sebetulnya pemandangannya bakal bagus banget dari pos 4 ke pos 3, karena bener-bener kita tuh di pinggir tebing. Kemarin nih jalur dari pos
3 ke pos 4. Kalau sekarang pos 4 ke pos 3 ya. Seperti ini guys. Jadi nanjak, terus landai panjang, nanjak lagi, landai panjang, kayak gitu terus. Jadi kayak lumayan dapat bonusnya banyak banget. Cuma kita nggak bisa ngerekam karena juga nggak kelihatan sih. Kameraku belum terlalu canggih untuk mode malam. Lampunya yang belum punya kita untuk malam hari. Dan waktu naik kita nggak berani ambil jalur terabas karena kita belum tahu jalurnya kan, takutnya nyasar. Jadi kita milih ngikutin jalur yang sudah dibuatkan, yang muter terus. Ternyata nih ada bunga daisy di jalur menuju pos 3 dari pos 4. Ini biasanya di mana? Gunung Perahu. Gunung Perahu itu isinya memang hamparan padang rumputnya itu plus bunga ini. Jadi kalau pas musim sedang mekar, cakepnya minta ampun. Oh, di sini hanya di satu tempat gitu aja, nggak full. Kalau di perahu itu padang rumput ilalangnya isinya bunga daisy semua memang. Nah, ini kan bonus mencari jalurnya benar-benar. Terima kasih banget buat yang bikin jalur. Anda terbaik. Buat pemula oke, tapi pemulanya juga harus latihan fisik dulu ya. Jangan mentang-mentang bisa buat pemula terus main hajar. Karena tetap aja ini butuh kesiapan fisik yang kuat dan peralatan juga, guys. Jangan salah. Pos 4 itu di ketinggian 3135. Jadi ibarat kata udah kayak puncak gunung juga sebetulnya. Kalau persiapannya kurang, akhirnya yang rugi kita sendiri. Kena hipo dan kawan-kawan. Masih untung sih kalau nggak jadi korban ya. Gitu. Jadi memang persiapan fisik dan peralatan itu jangan disepelekan. Karena naik gunung itu kita berhadapannya dengan alam. Dan alam itu tidak bisa kita prediksi. Jadi nggak boleh sok pinter kalau kita sedang bermain di alam. Gitu quote saya hari ini. Di sini jalur Cemoro Kandang ya. Itu di bawah itu jalur Lawu via Tambak. Jadi nanti ke sana kalau untuk menuju ke puncak itu ke arahnya sana. Nah, itu pos Brakseng. Sebelum ke sana itu pos camp sunset camp gitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang salah mikirnya, oh itu pos 3. Jadi dia langsung ngambil jalur pintas dan terabas turun di sini demi bisa ke situ. Padahal itu sudah beda jalur. Beda jalurnya juga jauh. Dulu pas ke situ kita nggak tahu kalau di atas ini jalurnya ya. Jalur Cemoro Kandang. Perasaan mah sepi aja. Nggak tambak, nggak ada siapa-siapa. Ya. Kita sampai di sini guys. Tempatnya tempat tulisan yang semalam. Ondorante. Nah, sebenarnya bisa tuh langsung ke situ ke bawah. Tapi kayaknya kita lewat jalur biasa aja deh. Buat tenggul kita sudah kurang nyaman ini. Oke.
jalurnya memang rapat kayak gini. Dia nurun tipis-tipis. Dan ini kita diajar kabut. Ini ada pelosotan di sini. Malam lewat sini guys. Ini siang nih. Siang aja kayak gini. Semalam kita lewat sini karena kita nggak mau jalur pintas. Tapi ngelihat jalurnya ternyata jalur yang sini jarang dilewatin orang karena orang lebih memilih lewat jalan pintasnya. Masih berkabut. Kita sebentar lagi sudah sampai pos 3 sih. Jalurnya ini jalur yang bukan jalur terabas ya guys. Mantap. Kabut ini bikin syahdu. Sebenarnya berharap nggak kabut supaya bisa kasih lihat video dengan lebih oke. Nah ini sendang apa namanya Pak? Panguripan. Kemarin nggak bisa sempat kasih ya. Jadi kayak gini ya guys. Nih, tuh ada koin-koin. Mana? Oh iya, nih dupa-dupa. Nih. Ini di sendang Panguripan. Oke. Bentar lagi sudah menuju ke pos 3. Sayangnya larinya ke jalur sih ya. Akhirnya ke jalur masuknya. Berani kotor itu baik. Tapi kalau bisa kurang kotor, kenapa tidak? Karena dari pos 3 ke pos 2 juga 2 jam ya. Apa mau di pos 3 Bayangan? Kayaknya lebih enak daripada sini ya shelternya. Oke, sampai di pos 3 Penggi 2819 mdpl. Jangan nodai gunung jika kamu tidak mau dinodai. Lawu bukan tempat sampah. Tapi sayang banget banyak yang buang sampah sembarangan di sini. Jam 12:15 kita berangkat dari pos 3 menuju ke pos 3 Bayangan. Sudah mulai gerimisnya lebih tebal daripada sebelumnya, makanya kita pakai jas hujan. Jalan sebentar sih dari pos 3. Ternyata di sini terang, nggak kabut. Kabutnya semua lari ke atas. Tuh ya. Tapi kita kena gerimisnya. Oke. Berhubung jalurnya seperti ini, saya matikan dulu ya. Masih menuju ke pos Bayangan. Suasana kabutnya yang bikin syahdu. Banyak jalur terabas guys, cuman sayang sama kaki daripada besok nggak bisa jalan. Cari yang aman saja. Jalannya nuansanya tuh asik. Jam 1:07 kita masih OTW menuju pos 3 Bayangan. Dikit lagi sih, tapi tunggu dengkulnya perlu diistirahatkan dulu. Akhirnya jam 1:30, 13.35 kita sampai juga di pos 3 Bayangan.
Pos pengarep, pos 3 Bayangan. Oh sayang, sedang kabut. Kabut awan. Oke, 14.29 kita mau jalan dari pos 3 Bayangan turun ke bawah. Hujan dan kabut. Oh, kabutnya udah mulai hilang. Wow, kita nemuin pohon buah lucu nih tuh, merah-merah. Tadi aku icip sedikit, manis ternyata. Coba aja Pak, ambil yang merah satu, icip. Nggak tahu namanya pohon apa ini. Kayak semak-semak gitu. Ada bijinya satu besar. Lucu ya, baru ketemu di sini loh saya. Banyak banget nih. Sudah biarkanlah itu makanan burung. Nah, ada lagi nih. Kita ketemu buah merah lagi. Nih, ini termasuk arbeliar juga. Rasanya manis, enak. Ntar dipetik. Cenderung jalur air nih guys. Tapi sudah tanah. Untungnya sih nggak licin. Berarti kayaknya tanah merah. Padat soalnya. Oke. Jam 3:10. Akhirnya sampai pos 2. Nih ketemu teman-teman. Nanti pos 2 ke pos 1 cuma sejam tok sih. 3:30 kita jalan dari pos 2 menuju ke pos 1. Estimasi kalau naik 1 jam. Kalau turun ya kita lihat aja nanti. Nah, ini jalur menuju Kawah Chandra di Muka. Oke. Ternyata sajen. Sayang waktu tidak memungkinkan untuk ke situ. Nah, kita harus turun. Mendinginkan dengkul. Karena habis dari sono. Jalur air, mantap. 4.25 kita sampai di pos 1 Taman Sari Bawah. Berenam nih sama teman-teman. Oke, istirahat dulu. Dengkulnya udah gemeteran. Ini jam 5:30. 5:30 kita masih jalan menuju base camp. Ya mungkin setengah jam ada kali ya. Jam 6 mungkin kita baru bisa sampai base camp. Jam 6:10 seperti perkiraan tepat kita sampai di base camp lagi. Sebentar beres-beres dulu, istirahat, maghriban. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah terus menyertai perjalanan kami. Dan terima kasih banyak buat supportnya. Jangan lupa buat yang belum subscribe biar kita lebih semangat lagi. Udah ya, cukup sampai di sini dulu cerita kita naik lawu via Cemoro Kandang. Saya beres-beres dulu, udah gerah banget.